Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para mahasiswa sekalian. Pada video kali ini kita akan tambahkan fitur upload pada form kita. Jadi kita misalkan untuk yang tamu ya. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian lanjutkan untuk tabel mahasiswa. Apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Langkah pertama, kalian silakan masuk ke tabelnya terlebih dahulu. Kita akan tambahkan field, misalkan nih tabel tamunya. Kita tambahkan fieldnya misalkan di bagian sini ya. Saya tambahin misalkan foto, tambahkan nomor PP kalian. Tipe datanya itu misalkan varchar, kemudian lengthnya itu 100. Jangan lupa di save. Langkah selanjutnya, silakan buka codingan kalian. Di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu di bagian model karena kita sudah menambahkan field baru. Masuk ke models, kemudian ke model tamu. Kalian tambahkan di bagian allowed field. Di sini kita panggil field foto 1234. Oke, langkah selanjutnya kita akan tambahkan di bagian form tambah ini sebuah inputan file gitu ya. Jadi, silakan kalian masuk ke view, yang mana nama view-nya form tamu. Oke, di sini kita akan tambahkan paling bawah saja setelah inputan password. Kita akan copy aja yang dari atas. Kemudian di sini misalkan kita ganti tulisannya. Untuk di sini saya ganti dengan 4 saja. Kemudian untuk inputannya kita akan edit sedikit. Di sini error pas confirm-nya kita ganti dengan error upload, anggap saja seperti itu. Yang is valid-nya kita hapus saja. Oke, kemudian tipenya itu kita ganti dengan file, name-nya kita ganti dengan upload, termasuk untuk ID-nya, size-nya kita hapus saja. Untuk pesannya kita samain dengan yang di atas. Oke, kemudian ini juga kita samain. Baik, sudah. Kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan di dalam sebuah inputan itu ada inputan file atau inputan tipenya upload, tipenya file gitu ya, maka tag formnya ini kita ganti dengan atau kita tambahkan multipart ya. Nanti kalau kita refresh, jadi perhatikan ya, tekan Ctrl U, kalian akan lihat tipe dari formnya itu akan menjadi multipart form data. Jadi kalau misalkan sebuah form itu ada inputan tipe filenya, maka harus dirubah menjadi multipart gitu. Baik, kalau kita lihat ya kembali di formnya ini udah ada sebuah inputan tipe file. Nah, kita bisa klik di sini ya, kita cari file yang mau diupload. Karena yang kita upload itu adalah file foto, maka kita akan izinkan kita tambahkan bagian atribut filenya. Oke, di bagian input tipe filenya kita tambahkan atribut namanya accept ya. Kita izinkan itu JPG, titik PNG, titik, titik JPEG. Oke, jadi ketika kita ke form, kita klik choose file di sini, maka muncul custom file seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi, dengan menggunakan atribut ini, maka file yang diizinkan itu adalah JPG, PNG, dan JPEG. Nah, gitu ya teman-teman, para mahasiswa sekalian. Baik, jika sudah, kita masuk ke controller tamu. Jadi, kita buat proses simpan datanya kayak gimana gitu. Oke, kita masuk ke function send untuk nyimpan datanya. Di sini, masuk ke send. Oke, kita akan tambahkan request terlebih dahulu untuk menangkap file fotonya. Di sini saya akan membuat sebuah variable, misalkan file upload, string this request. Di sini namanya get file ya, bukan get files. Kalau get files itu berarti filenya banyak. Jadi karena filenya satu, nah gitu ya, kita ambil yang get file. Kemudian name dari inputannya yaitu adalah upload. Oke, jika sudah, kita scroll ke bawah, kita akan tambahkan role-nya. Oke, kita akan tambahkan role. Pertama, tambahin dulu di sini, upload di sini, kemudian array, tambahkan labelnya. Labelnya itu misalkan kita buat upload foto, kemudian kita tambahkan role-nya. Untuk role di sini kita akan contek dari dokumentasi coordinatornya.
kemudian docs. Kalian ambil yang di sini, kemudian kalian cari yang namanya upload. Oke, kemudian kalian ambil yang validasi. Kita scroll ke bawah, kita ambil yang rules for file uploads. Oke, nah di sini ada beberapa rules yang dikhususkan untuk upload. Nah gitu ya, ini ada uploaded, max size, max dimension, dan mimein, dan sebagainya. Kalau kalian menggunakan uploaded gitu ya, maka dia akan mengirimkan parameter apakah file tersebut wajib atau tidaknya. Nah gitu ya. Maka dari itu saya akan menggunakan khusus yang pertama, max size. Ini kayak saya copy aja. Ini role yang pertama, saya tambahin max size. Field name ini adalah name dari inputan, jadi upload ya. Jadi bukan nama field table ya, tapi name dari inputannya. Max size-nya 2048, berarti yang diizinkan maksimal dari filenya itu adalah 2 MB. Kemudian kita tambahkan role-nya lagi, misalkan mimein. Nah ini kita copy aja semuanya. Kita pastikan seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Role inilah yang paling penting ya. Jadi dia akan ngecek apakah file upload tersebut benar-benar tipe gambar yang sebenarnya. Nah gitu. Terkadang ada juga yang mencoba-coba gitu ya, sebuah file Word kemudian diubahnya ekstensinya menjadi JPEG ya, maka jebol juga akhirnya. Jadi dengan menggunakan rule mimein ini, dia akan memastikan bahwasanya itu benar-benar ada file image ya. Jadi silakan dirubah dulu file name-nya upload. Di sini dipastikan adalah extension yang diterima itu adalah PNG, kemudian JPG, tambah lagi JPG. Oke, itu rule untuk mimein. Kemudian ekstensi kita tambahin juga ya. Jadi pastikan ekstensi yang diterima sesuai dengan accept pada input tipe file tadi. Oke, tambahkan garis vertikal terlebih dahulu. File name-nya jangan lupa kita ganti dengan upload. Tambahkan rule-nya kembali. Kemudian kita bisa nambahin ini, memastikan bahwasanya itu adalah gambar gitu ya. Tapi kalau misalkan meme-nya udah ditambahkan, jadi ini nggak perlu lagi gitu ya sebenarnya. Jadi cukup seperti ini aja ya. Ini kita hapus saja. Oke, untuk bahasa Indonesianya nggak usah, silahkan kalian buat sendiri nantinya ya. Baik, jika sudah, kita akan tambahkan set flash data di sini. Di sini tadi katanya udah kita buat raw upload ya. Jadi sesuai dengan form yang di sini, get flash data raw upload. Kemudian kita tambahkan validation get error. Kemudian ini adalah name dari inputan upload. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan tes apakah validasinya sudah jalan. Kita refresh. Kita coba kirim. Nah, gitu ya. Ini berarti sebuah inputan ini nggak wajib untuk upload. Jadi kalau misalkan sebuah form tersebut wajib untuk upload, maka kalian bisa tambahin rule-nya uploaded ya di sini. Jadi misalkan ya, rule-nya udah bisa kita contek di sini. Nah ini ya, ini kita copy, ini anggap saja opsional ya, pilihan saja. Jadi ini saya rubah jadi upload. Nah jadi kalau misalkan sebuah form itu wajib, bahwasanya upload tuh wajib di file itu wajib di upload, maka tambahin rule uploaded. Kita coba kirim. Maka muncul upload photo is not valid uploaded file. Jadi wajib itu untuk di-upload. Jadi kalau misalkan sebuah form itu ya upload foto itu sebagai pilihan saja, artinya nggak wajib untuk upload, maka kita nggak perlu menggunakan atau mengaktifkan rule ini. Jadi kita hapus saja. Oke ya. Jadi kita akan coba ini. Misalkan saya choose file ini, anggap saja ini ya. Jadi kalau misalkan file di sini ya, cek yang filenya .txt di sini, saya open, saya kirim, maka akan muncul validasi seperti ini, upload foto, valid mime type. Nah, kemudian kita akan coba deh sebuah file tersebut. Di sini saya punya file Excel. Terkadang ada juga orang menggunakan teknik itu ya, sebuah file yang bukan JPEG tapi dia rubahnya dalam bentuk ekstensi JPEG gitu.
kita ubah dalam bentuk ekstensi JPEG, ini sebenarnya bisa diterima ya. Jadi kalau misalkan nggak ada rule meme itu, maka file ini bisa masuk di sini. Oke, kita akan coba ini. Jadi ketika kita upload, kita pilih filenya yang dokumen tadi. Nah ini dia. Sebenarnya dia bukan file JPEG ya, tapi dia adalah file Excel. Jadi kalau kita open, kita kirim, maka akan muncul sebuah validasi. Nah gitu, tidak valid meme type-nya. Jadi dengan menggunakan rule meme in ini, maka dia akan memastikan bahwasanya itu adalah benar-benar sebuah file yang ekstensinya PNG, JPEG atau JPG gitu. Gimana para mahasiswa sekalian, semoga paham ya apa yang saya jelaskan. Baik, kita lanjut. Jadi uploadnya sudah berhasil. Langkah selanjutnya, jika uploadnya sudah berhasil, maka kita akan lakukan insert. Nah, jadi kita akan cek dulu apakah ada sebuah upload file atau enggak. Jadi jika file upload tidak sama dengan null atau file upload tidak sama dengan kosong, nah gitu ya, maka berarti ini artinya uploadnya ada ya. Jadi kalau uploadnya ada, maka gambar itu akan kita pindahkan ke dalam folder public. Jadi file upload kita akan move, nah gitu ya, kita akan move, yang mana nantinya di dalam folder public kita akan membuat sebuah folder uploads. Nah gitu. Kemudian name dari sebuah filenya itu adalah kita random saja nama filenya. Oke, jika sudah, maka kita akan lakukan insert data. Di sini saya cut saja. Oke, kemudian kita tambahin fieldnya itu foto 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita ambil filenya, file upload get name. Nah, oke ya. Sudah ya. Jika tidak, misalkan file uploadnya kosong, maka ini kita copy, kemudian yang foto 1, 2, 3, 4 untuk fieldnya itu kita hapus saja. Nah gitu ya, semoga kalian paham. Jadi kalau misalkan ada file uploadnya, maka filenya itu kita pindahkan ke dalam folder uploads. Jadi artinya nanti sistem atau dari coding ini dia akan membuat sebuah folder uploads nantinya di dalam folder public. Kemudian nama filenya itu sebuah random saja nama filenya, kayak enkripsi gitu. Kemudian kita simpan, kita ambil nama filenya, nah gitu ya. Jika tidak, maka kita lakukan insert biasa tapi tanpa menyimpan foto. Oke, jika sudah, kita akan coba tambahin sebuah data gitu ya. Misalkan Budi ya. Kita coba kirim datanya. Di sini masih terdapat error ya. Oh ya, saya ada kelupaan di bagian sini. Ini bukan seperti ini ya. Jadi kita akan pastikan bahwasanya file upload itu adalah is valid. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan valid berarti kita simpan datanya. Kita cantumkan itu field fotonya. Jika tidak, kita tambahin dulu di sini ada kekurangan. Field foto kita set langsung jadi no. Baik, kita coba lagi jalankan, kita refresh saja, continue, maka datanya sudah berhasil tersimpan. Kalau ketika kita mengupload sebuah data yang ada file uploadnya, jadi kita coba ya. Kemudian kita pilih gambarnya, misalkan seperti itu, kita kirim, maka kita akan lihat di sini di dalam folder publiknya akan dibuatkan sebuah folder uploads di sini. Oke, ini file kita. Oke, sudah ya. Nah, jadi datanya sudah masuk di sini. Ini nama file kita di bawah. Nah, ini get random name ya. Jadi name-nya itu acak gitu. Dibuatkan otomatis oleh sistemnya. Baik, jika sudah, kita akan coba mengedit, mana tahu kita pengen mengedit sebuah data, kemudian fotonya kita edit. Ketika kita mengedit foto,
maka foto lama akan kita hapus, kita ganti dengan yang baru. Oke, caranya adalah silakan kalian buka form edit terlebih dahulu, form edit tamu ya. Oke, di sini terlebih dahulu kita akan tampilkan gambarnya yang sudah ada. Jadi misalkan nah di sini kita buat tag image. Source-nya itu kita ambil base URL. Oh ya, satu lagi saya tambahin dulu ya. Di bagian tamu, masuk ke form edit, tambahin dulu untuk foto, row foto 1 2 3 4. Kita masuk ke form edit tamu. Di sini kita panggil base URL. Kemudian panggil foldernya uploads di mana tersimpan file image kita. Kemudian garis miring, tambahin titik di sini. Jangan lupa tambahin penutup image-nya. Kemudian kita akan tambahin kelas dulu, misalkan image-nya thumbnail. Oke, sudah. Kalau coba datanya, data yang terakhir mana ya? Oke, yang ada ini, oke ya, datanya sudah ada. Misalkan kalau pengen mengkecilkan, kemudian kita kasih width-nya itu 50%. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan pengen ganti gambar gitu, di sini saya tambahin dulu. Nah, di sini saya ganti tulisannya ingin ganti foto. Nah, gitu ya. Kalau ingin ganti foto, kita ambil yang form tamu, kita ambil yang di sini inputannya. Kita pastikan di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah, jangan lupa kita tambahin session dulu di bagian atas. Sama dengan form tamu, kita scroll ke atas. Oke, kita copy aja ya ini. Kita tambahin sebelum tag form open. Jangan lupa penutup PHP-nya. Nah, oke ya, supaya tidak error karena kita menggunakan session di sini. Oke, jika sudah, kita kembali ke controller tamu. Nah, berarti di update-nya di sini kita akan tambahin ya. Sama file upload. Kemudian kita ambil yang ini. Upload. Oke, jangan lupa kita akan kasih validasi, kita tiru dulu yang dari send saja. Kita ambil yang ini. Oke, kita copy aja dari sini. Oke, kita copy ya. Masuk ke update data. Kemudian di sini saya akan lakukan tambahkan variable validation. Validate aja ya. Validate, kemudian string this. Validate, kemudian kurung siku. Tambahin yang tadi, kita pastikan. Oke, jika sudah, kita kembali ke send. Kembali, oke, kita scroll ke bawah di sini. Jika rule-nya, nah gitu ya, ini kita copy saja. Dari if sini, kita copy sampai sini. Oke, kita copy aja. Kita copy, kita masuk ke update data. Kalian bisa cukup mengklik ini aja ya. Update data. Kemudian kalian pastikan di sini rules-nya ini bukan, kita ganti dengan ini ya. Kita ganti dengan rules. Oke, jika sudah, untuk validasinya ini kita hapus saja. Kita tinggalin aja untuk yang upload. Nah, ini kita hapus saja ya. Oke, hasilnya seperti ini nantinya. Modal tamunya kita pindah paling atas sebelum if. Oke. Jika rule-nya nggak jalan gitu, maka upload, ketika ada yang upload gitu ya, maka munculkan errornya. Jika tidak, maka kita akan cek datanya. Kembali ke send. Kita scroll ke bawah. Kita ambil yang ini. Jika if, kita copy saja. Oke, masuk ke update data. Kita pastikan di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Ini modal tamunya. Ini kita hapus saja. Karena kita mengupdate. Nah, gitu ya. Jika ketika user melakukan upload atau mengganti foto, maka
ganti file yang baru, maka file foto yang lama akan kita hapus. Maka dari itu, kita akan cek datanya. Kita ambil datanya gini, data tamu. Oke, kemudian model tamu, yang ini dia, kelasnya ini. Kita querykan find ID tamu. Oke ya, find ini select bintang from nama tamu, table tamu, where ID tamunya ambil dari sini. Oke ya. Jadi kalau misalkan ini table mahasiswa, maka file-nya itu ke name ya, karena name itu adalah primary key-nya. Oke, query select bintang from table tamu where ID tamunya kita tampung dalam variable data tamu. Kita akan ambil row-nya, row dari foto tamu, jadi field foto gitu ya. Jadi kita akan unlink gitu. Oke, kita unlink, kita hapus file yang ada dalam folder uploads. Kemudian data tamu, ingat T-nya kecil ya, ini fieldnya, kita panggil fieldnya 1, 2, 3, 4. Oke, paham ya? Kemudian saya membuat variable file name-nya yang di bagian simpan data. Ini saya kelupaan ya, sebenarnya hasilnya seperti ini nih ya. Jadi kita cut, nah gitu. Jadi kan yang ini saya tampung dalam variable file name. Saya kembali ke update data. Oke ya, jadi kalau misalkan file ada, maka foto yang lama akan kita hapus, kemudian foto baru akan kita update atau kita pindahkan ke folder uploads, maka lakukan update. Kita cut ya ini. Oke, sudah kita pindahkan ke atas, kemudian tambahin field foto, kemudian file upload, ambil get name. Oke, sudah. Kemudian jika tidak, kalau misalkan tidak upload file, oke, atau tidak mengganti foto, maka cukup seperti ini aja. Oke, kita coba, kita geser ke atas, kita simpan, kita lakukan update. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen update, ya update aja ya. Misalkan ini saya update, ini masih terdapat error ya. Oh ya, saya kelupaan nih, di bagian requestnya ini bukan get file tapi get file gitu ya. Oke, sudah. Oh ya, satu lagi ada kekurangan, kita masuk ke form edit tamu lagi. Ini jangan lupa ya, karena ada inputan, maka multipart gitu ya. Ada inputan file, maka kita ganti dengan multipart file. Kita coba lagi, kita edit ini, kita send, kita refresh dulu ya. Oke, sudah. Jadi, tanpa kita mengupload, maka datanya kesimpan. Kalau kita ganti gambarnya, kita ganti misalkan yang ini ya, update. Oke, kita cek gambarnya. Baik, gambar lama sudah kita ganti, kita edit, sudah. Kita edit lagi misalkan. Oke, kita cek lagi. Maka gambarnya sudah kita ganti, kemudian gambar lama akan dihapusnya. Kita cek dulu ya di public uploads. Oke, gambarnya tetap jadi 2 ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ya kalau misalkan saya edit lagi nih, ini gambarnya. Baik teman-teman, sudah ya. Selanjutnya kita sudah lakukan edit, kemudian kita lakukan hapus. Ketika kita menghapus data, oke, datanya sudah terhapus di sini. Ketika delete permanen, maka gambarnya juga ikut kehapus. Caranya adalah silakan masuk ke function delete permanen di sini, oke ya, di sini. Bisa. Caranya sebenarnya sama di bagian update data, yaitu perintah unlink di sini. Kita copy aja dulu. Kita copy, kemudian kita scroll paling bawah di sini. Oke, kita akan lakukan edit. Kita cek dulu datanya. Data tamu. Oke, kemudian model tamu. Kita akan mengambil data yang sudah diedit, sudah terhapus ya. Kita panggil only deleted. Kemudian baru find gitu ya. Beda yang dengan tanpa yang ini. Gitu. Kemudian ID tamu.
baru di sini. Oh ya, satu lagi sebelumnya kita harus cek dulu jika data tamunya tidak sama dengan 0. Maaf, di sini foto 1 2 3 4 tidak sama dengan 0 atau data tamu tidak sama dengan 0, maka baru kita hapus. Oke. Jadi ketika kita menghapus datanya terhapus, kita cek gambarnya di bagian public, maka gambarnya hilang. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hapus yang ini satu lagi, yang nggak ada gambar, tetap error, tetap jalan. Tapi kalau misalkan aja ya, jadi saya tutup dulu, nggak pakai if seperti ini ya, saya nonaktifkan terlebih dahulu. Kalau kita menghapus data yang tidak ada gambar, maka terjadi error gitu ya. Maka dari itu kita aktifkan kembali. Oke, sudah, berarti datanya sudah berhasil terhapus walaupun tidak ada gambar. Oke. Oh ya, terakhir ada kelupaan bagi saya. Di sini kalau misalkan kita sudah menghapus data, misalnya gini ya, mau ini Karambia misalkan ya, saya hapus ini, datanya sudah terhapus ya. Namun ketika saya nyari data, misalnya Karambia tadi ya, atau ya Karambia, maka datanya ada. Permasalahannya adalah datanya sudah kita hapus tadi, tapi data yang kita cari ada gitu. Maka dari itu kita harus edit dulu ya sedikit pada model tamunya. Oke, pada pencarian data di sini tambahin dulu metode namanya where. Oke, kita akan ambil datanya khusus yang yang deleted add-nya itu is no. Nah, gitu. Artinya gini ya. Sebenarnya kalau udah terhapus, nolnya keisi ya. Yang deleted ini keisi. Jadi kita cuma mengambil data, mencari data yang nilainya 0 aja. Maka dari itu kita tambahin ini. Gitu ya. Kita back lagi, kita cari yang tadi ya, maka datanya nggak muncul. Gimana? Kita cek lagi di sini. Sudah. Baik, para mahasiswa sekalian, untuk tamu kita sudah tambahkan fitur upload. Silakan kalian tambahkan juga untuk yang tabel mahasiswa.